terima kasih kepada narasumber atas perkenalannya. Langsung saja kita mulai ya. Yang pertama, mungkin bisa diceritakan contoh good practice yang menurut teman-teman berhasil mewujudkan semangat smart governance di instansi teman masing-masing. Silakan dimulai dari narasumber yang pertama. Silakan Kak Uci. Baik, terima kasih. Untuk good practice pertama, datang dari penerapan sistem merit dalam rekrutmen ASN. Sistem merit memastikan bahwa setiap ASN direkrut dan dipromosikan berdasarkan kompetensi, kinerja, dan integritas, bukan karena kedekatan atau rekomendasi pribadi. Contohnya seperti seorang pegawai di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru lolos seleksi jabatan struktural, dikarenakan nilai SKP dan hasil asesmennya yang tinggi, bukan karena faktor titipan. Ini merupakan good practice karena mencerminkan nilai profesionalisme dan keadilan dalam manajemen ASN. Oh, menarik nih. Jadi sistem ini bukan hanya soal teknologi ya teman-teman, tetapi juga tentang kompetensi, integritas, dan akuntabilitas. Baik, selanjutnya nih Kak Uci, apa sih kunci dari keberhasilan good practice yang udah kakak jalani nih? Dan bagaimana cara memperluas atau menularkannya ke instansi lain? Silakan Kak. Baik, dalam perspektif manajemen ASN, kunci keberhasilan dari praktik ini terletak pada tiga aspek utama. Yang pertama, perencanaan dan kebutuhan jabatan yang akurat. Hal ini memastikan bahwa setiap rekrutmen dilakukan untuk mengisi kebutuhan nyata organisasi, bukan dikarenakan faktor kedekatan personal. Yang kedua, adanya proses rekrutmen dan promosi yang berbasis kompetensi dan kinerja. Dalam sistem merit, seleksi dan promosi ASN dilakukan berdasar yang pertama, hasil penilaian kinerja, SKP, dan perilaku kerja. Yang kedua, kompetensi jabatan melalui asesmen. Dan yang ketiga, integritas personal. Manajemen ASN menempatkan pentingnya pengembangan talenta untuk memastikan pegawai terbaik mendapatkan kesempatan promosi secara objektif. Yang ketiga, adanya pengawasan, evaluasi, dan akuntabilitas. Manajemen ASN menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap. Melalui monitoring berkala, laporan kinerja individu, serta audit kepegawaian, instansi dapat memastikan bahwa sistem merit benar-benar diterapkan, bukan sekadar formalitas. Dan untuk cara menularkannya ke unit kerja lain, ada beberapa. Dapat direplikasikan melalui beberapa tahap. Yang pertama, penyusunan SOP dan standar kompetensi jabatan yang seragam. Jadi setiap unit wajib memiliki acuan baku agar proses rekrutmen dan promosi berjalan dengan konsisten. Yang kedua, dengan adanya pelatihan dan sosialisasi sistem merit kepada pejabat pembina kepegawaian untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen pimpinan agar seleksi dilakukan secara objektif. Yang ketiga, penerapan manajemen talenta terintegrasi untuk membangun talent pool berbasis data kinerja dan kompetensi untuk seluruh unit kerja. Yang keempat, digitalisasi proses manajemen ASN dalam menggunakan aplikasi seperti SIASN, MySAPK, dan e-kinerja untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Yang terakhir ada reward dan recognition system. Pemberian apresiasi bagi unit yang konsisten menerapkan sistem merit untuk memotivasi replikasi praktik baik di seluruh instansi. Begitu, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagus sekali ya Kak Uci. Untuk selanjutnya nih contoh kedua. Silakan kepada narasumber yang kedua yaitu Kak Sonia Veronica. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang manfaat teknologi dari Smart ASN. Yang pertama adalah pemanfaatan teknologi pada pengadilan negeri. Salah satu contoh digitalisasi layanan dan manajemen data. Pada sistem pelayanan terpadu satu pintu di pengadilan negeri, kita sudah melayani berbagai macam pelayanan dengan menggunakan aplikasi. Seperti contohnya adalah e-court, e-berpadu, dan era terang, di mana pada sistem e-court ini memungkinkan pendaftaran perkara, pembayaran biaya, pemanggilan atau pemberitahuan jadwal sidang, hingga penyampaian dokumen dilakukan secara elektronik. Hal ini menyebabkan perlunya sebagai seorang ASN untuk menguasai literasi digital, mampu mengoperasikan aplikasi tersebut, mengelola sistem ini secara efektif dan efisien. Kemudian juga ada layanan era terang, seperti permohonan elektronik surat keterangan, di mana era terang ini salah satu bentuk wujud nyata dari permohonan surat keterangan tidak pernah dipidana ataupun surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya ketika ingin mengajukan sebagai anggota dewan atau calon anggota legislatif. Hal ini, aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses layanan. Dengan adanya era terang, dapat meningkatkan efektivitas pelayanan peradilan, sehingga dapat diakses melalui berbagai perangkat yang memiliki koneksi internet, serta mudah dijangkau oleh siapa saja. Begitu kiranya, Ibu Devi. Keren, ini contoh nyata dari ASN ya yang inovatif serta adaptif. Selanjutnya nih Kak, pertanyaannya sama. Apa sih kunci dari keberhasilan good practice yang sudah Kakak jalani nih dan bagaimana cara memperluas atau menularkannya ke instansi lain? Tiga bentuk kunci keberhasilan dalam pemanfaatan teknologi digital, terutama di bidang pelayanan adalah yang pertama, infrastruktur teknologi harus yang sudah memadai, baik itu dalam lingkup server, jaringan, maupun keamanan data, itu menjadi hal yang sangat krusial bagi suatu aplikasi, terutama sistem elektronik ya. Kemudian ada yang kedua adalah kita perlu untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat
pada publik tentang penggunaan layanan digital dengan mudah dan nyaman dan serta aman seperti itu. Monitoring atas layanan digital dan evaluasi lebih lanjut, apakah layanan ini sudah optimal digunakan oleh masyarakat atau belum. Kemudian untuk strategi, bagaimana strategi untuk menularkannya kepada pihak lain. Sebagai contoh itu penerapan sistem aplikasi e-Berpadu. E-Berpadu itu adalah pendaftaran alur permohonan perkara pidana, di mana di situ kita bisa melibatkan langsung pihak kepolisian, kejaksaan, pihak rutan, lapas, dan sebagainya. Jadi perlu juga sosialisasi kepada pihak-pihak tersebut agar pemanfaatan layanan digital tersebut bisa optimal dan alurnya juga cukup satu pintu sehingga semua dapat mengakses sejauh mana perkara tersebut sedang berlangsung seperti itu. Saya kembalikan kepada Ibu Devi. Wah, terima kasih ya Kak. Selanjutnya nih, saya beralih ke narasumber yang ketiga, kepada Kak Sonia Junita. Silakan berikan satu contoh Kak, tentang good practice-nya, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk good practice yang ketiga itu ada pengembangan kompetensi, yaitu ASN yang aktif mengembangkan diri melalui pelatihan, sertifikasi, dan literasi digital. Contohnya dengan mengikuti pelatihan, baik klasikal atau non-klasikal, kemudian ada mengambil sertifikasi profesional, terus ada belajar mandiri melalui platform digital seperti e-learning dari LAN, kemudian meningkatkan teknologi. ASN seperti ini bukan hanya kompeten, tapi juga diharapkan agar mampu menjadi role model bagi rekan kerjanya. Sekian dari saya, Ibu Devi. Wah, jadi sekarang semuanya serba digital ya, Kak Sonia ya. Baik, sama nih pertanyaannya juga. Apa sih kunci dari keberhasilan good practice yang sudah Kakak jalanin dan bagaimana cara memperluas atau menularkannya ke instansi lain? Baik, terima kasih. Jadi untuk kunci keberhasilannya ada 4. Yang pertama ada komitmen dari pimpinan. Jadi di sini pemimpin harus menjadi teladan dan memberi dukungan serta anggaran, begitu juga dengan waktu belajar bagi ASN. Kemudian adanya akses dan infrastruktur pembelajaran digital seperti learning management system, jaringan internet yang baik, dan materi pembelajaran yang relevan. Kemudian yang ketiga ada budaya belajar yang positif. Untuk mendorong ASN, jadi kita harus saling berbagi pengetahuan melalui knowledge sharing, coaching, atau mentoring. Dan yang terakhir adanya penghargaan dan insentif. ASN yang aktif meningkatkan kompetensi perlu diberikan penghargaan misalnya dalam bentuk poin SKP, promosi, atau sertifikat pengakuan. Kemudian untuk strategi memperluas dan menularkan ke instansi lain, itu ada 2. Yang pertama, membangun komunitas ASN pembelajar atau learning community. Jadi setiap unit kerja membuat forum atau grup belajar yang rutin berbagi materi, pengalaman, dan praktik yang baik. Kemudian yang kedua ada kolaborasi antar instansi dengan membangun kerjasama dengan lembaga pelatihan, perguruan tinggi, atau sektor swasta untuk menyediakan materi pelatihan yang terkini. Sekian dari saya, Bu Devi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya, Kak. Tapi tentu saja tidak semua praktik ini berjalan dengan baik. Coba bisa ceritakan nggak beberapa bad praktik yang masih sering terjadi di kantor atau di instansinya teman-teman? Silakan mungkin untuk narasumber yang pertama, Kak Uci. Ya, terima kasih. Untuk contoh bad practice yang pertama ada promosi dikarenakan kedekatan. Kebalikannya dari good practice yang pertama, bad practice pertama adalah promosi jabatan yang didasarkan pada like and dislike. Ketika pejabat memilih bawahan karena hubungan personal, bukan prestasi kerja, itu melanggar prinsip sistem merit. Akibatnya, organisasi kehilangan motivasi dan potensi ASN unggul tidak bisa berkembang. Oh, setuju. Nah, untuk yang bad praktik nih, saya mau bertanya nih, apa sebenarnya penyebab kegagalan-kegagalan yang menjadi bad governance ini, dan bagaimana cara Kak Uci untuk mencegah agar tidak terulang lagi? Serta apa nih cara alternatifnya untuk Kak Uci menghindarinya? Gitu. Silakan, Kak. Terima kasih. Untuk penyebab kegagalannya itu ada 4. Yang pertama, tidak diterapkannya sistem merit secara konsisten, yaitu proses promosi tidak berbasis data objektif seperti hasil penilaian kinerja, kompetensi, dan rekam jejak. Yang kedua, budaya patronase dan like-dislike, adanya kedekatan personal atau politik yang mempengaruhi keputusan pimpinan. Yang ketiga, lemahnya pengawasan dan akuntabilitas manajemen ASN, yaitu minimnya mekanisme kontrol dari instansi pembina kepegawaian atau tim penilai kinerja. Yang keempat, kurangnya transparansi dan dokumentasi objektif dalam proses penilaian dan promosi jabatan. Selanjutnya, cara mencegah agar tidak terulang ada 4. Yang pertama, terapkan sistem merit secara ketat, yaitu semua promosi jabatan wajib melalui proses asesmen kompetensi dan rekam jejak kinerja yang terukur. Yang kedua, memperkuat mekanisme evaluasi dan pengawasan oleh BKD atau BKN, serta instansi pembina kepegawaian. Yang ketiga, membangun budaya profesionalisme dan integritas dalam organisasi, sehingga keputusan promosi tidak didasari kepentingan pribadi. Yang terakhir, ada menggunakan teknologi informasi atau digitalisasi manajemen ASN untuk memastikan seleksi dan promosi dilakukan secara transparan dan berbasis data, misalnya melalui e-kinerja, Simpek, dan telemanajemen sistem. Dan alternatif terbaik atau solusi idealnya itu yang dapat kita implementasikan ada 4.
Yang pertama, implementasi manajemen talenta, yaitu seorang ASN dipromosikan berdasarkan potensi, kompetensi, dan kinerja yang terdokumentasi. Yang kedua, melalui pembentukan talent pool ASN unggul di setiap instansi, sehingga proses pengisian jabatan tidak tergantung pada kedekatan personal, tetapi pada data dan hasil penilaian. Yang ketiga, keterlibatan tim penilai kinerja independen untuk memastikan objektivitas dan menghindari konflik kepentingan. Yang terakhir, ada transparansi publik, di mana hasil seleksi atau promosi jabatan diumumkan secara terbuka untuk mencegah kecurigaan adanya intervensi. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, keren sekali ya jawaban dari Kak Uci ini. Untuk yang kedua nih, bisa nggak ngasih contoh lagi tentang bad practice nih? Untuk narasumber keempat mungkin nih, untuk Kak Vero. Silakan Kak Vero. Ya, terima kasih Bu Uji. Untuk bad practice yang kedua, menolak perubahan digital. Yang kita ketahui masih banyak ASN yang enggan berubah dan menolak digitalisasi, menolak atau enggan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi digital yang terjadi di lingkungan kerja. Sikap ini sering ditunjukkan dengan ketidakmauan untuk mempelajari sistem baru, mempertahankan cara kerja lama, atau merasa bahwa teknologi justru memperumit pekerjaan. Contohnya, tetap menggunakan berkas manual meskipun sistem sudah berbasis online, atau takut dan malas menggunakan aplikasi baru seperti e-kinerja, e-office, dan e-SKP. Sekian, Bu. Betul sekali Kak Vero, karena banyak pegawai yang masih nyaman ya Kak dengan gaya bekerjanya yang lama. Oke, pertanyaan yang sama mungkin. Untuk bad practice-nya ini, saya mau bertanya, apa sebenarnya penyebab kegagalan-kegagalan yang menjadi bad governance ini dan bagaimana cara mencegah agar tidak terulang lagi? Serta apa nih cara alternatifnya menurut Kak Vero? Silahkan Kak. Oke, Bu. Mereka itu masih menganggap perubahan sistem digital sebagai beban tambahan, bukan peluang perbaikan. Padahal yang kita ketahui di era birokrasi digital ini, kemampuan beradaptasi terhadap teknologi adalah bagian dari kompetensi dasar Smart ASN. Dan untuk cara pencegahannya, yaitu satu, memberikan pelatihan dan literasi digital berkelanjutan dengan cara menyelenggarakan pelatihan sederhana dan rutin, termasuk coaching, mentoring, dan peer learning. Kedua, kepemimpinan teladan atau role modelnya. Contohnya nih, pemimpin harus menggunakan sistem digital terlebih dahulu, menunjukkan manfaat yang nyata bagi efisiensi pekerjaan. Ketiga, pendekatan humanis dan komunikatif dengan cara menjelaskan manfaat digitalisasi secara praktis dan memberikan pendampingan bukan sekedar perintah. Keempat, integrasi dengan penilaian kinerja. ASN yang aktif dan mahir dalam sistem digital diberi nilai plus dalam SKP maupun PKP, sementara yang tidak beradaptasi mendapatkan pembinaan. Kelima, apresiasi dan insentif, memberikan penghargaan bagi unit atau individu yang berhasil melakukan inovasi digital. Contoh ketiga, mungkin dijelaskan oleh Kak Sonia Veronica. Silakan Kak. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan contoh yang ketiga tentang bad practice ASN yang pasif dan tidak profesional. Bad practice di sini adalah ASN tidak memperbarui kompetensinya, tidak disiplin dalam bekerja, dan bekerja dengan tanpa target yang jelas. Seperti contoh, seorang petugas pelayanan terpadu satu pintu tidak ingin untuk mencari tahu sistem terbaru atau fitur-fitur terbaru dalam sistem informasi penelusuran perkara atau SIPP. Ataupun aplikasi lainnya. Ketika ada pembaruan sistem, mereka tidak ingin untuk mencari tahu, malahan dan tidak berinisiatif untuk mengikuti pelatihannya. Dampaknya akan seperti apa? Kinerja tetap stagnan, kualitas layanan yang diberikan tidak meningkat, dan kurangnya optimal di bidang pelayanan tersebut. Kemudian seperti contoh lainnya adalah keterlambatan dalam penginputan data. Misalnya seorang panitera yang mengikuti persidangan bertugas untuk menginput data-data, baik itu data persidangan, putusan, ataupun biaya perkara ke dalam SIPP ataupun e-court. Hingga pada akhir waktu yang ditentukan, beliau belum menginput data-data tersebut, sehingga akan bisa jadi terjadi data yang disampaikan itu tidak begitu, Ibu Devi. Iya, betul sekali, Kak. Sama nih pertanyaannya, apa sih, Kak, sebenarnya penyebab kegagalan yang menjadi bad governance ini dan bagaimana cara mencegah agar tidak terulang lagi, serta apa nih cara alternatif menurut Kak Sonia Veronica untuk menghindarinya? Silakan, Kak. Baik ya, penyebabnya mungkin pada individunya sendiri ya, ketidakinginan atau ketidakmauan untuk mengupdate diri. Kemudian suatu kebiasaan yang suka untuk menunda-nunda pekerjaan. Kemudian bagaimana mencegah hal-hal tersebut agar tidak terjadi lagi gitu kan. Kita bisa menerapkan salah satunya adalah training atau pelatihan kepada ASN tersebut yang kurang terampil terhadap aplikasi tersebut, sehingga diberikan pelatihan, dimonitoring aplikasi SIPP tersebut, dengan tujuan untuk gap literasi digital tadi tidak kentara gitu, dan dapat antisipasi sikap anti teknologi.